Kekayaan daerah Sumatera Barat tersebar luas dengan beragam keindahan yang tergambar dari alamnya nan indah, membuat lisan tak henti mengucap syukur. Terkenal dengan udaranya nan sejuk, salah satu negeri di bawah kaki Gunung Merapi ini indah dengan pemandangannya yang masih asri. Ialah Pasya Ampe Angke Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selain keindahan alam yang ada di Sumatera Barat, Ranah Minang kaya akan ulama sebagai salah satu warasatul anbiya atau penerus para nabi yang senantiasa menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada masyarakat sebagai rasa cinta akan dakwah Islam. Sebut saja salah satunya Buya Awis Karni Husin yang menjadi salah satu ulama berpengaruh dalam menyiarkan agama Islam di kawasan Pasya Ampe Angke Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat pesan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Dan kami turunkan kitab itu untuk orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Dialah al-ulama warasatul anbiya, yaitu ulama sebagai penerus para nabi. Salah satunya adalah Buya Awis Karni Husin, seorang tokoh ulama karismatik yang ada di kawasan Pasya Ampe Angke Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang terkenal dengan sebutan Guru Seribu Ulama Minangkabau. Seperti apa sosok beliau? Tetap di Jejak Islam dari TVRI Sumatera Barat. Memasuki kawasan pesantren Tarbiyah Islamiyah Pasya, tempat di mana Buya Awis Karni Husin melanjutkan ilmu dari sang ayah, Buya Husin Amin, seorang ulama karismatik yang memiliki pengaruh besar akan perkembangan ilmu dan agama Islam di daerah ini. Hal pertama yang akan kita temukan saat memasuki pesantren ini ialah makam Buya Awis Karni Husin, sebab terletak tepat di sudut pesantren. Wafat pada usia 75 tahun, Buya Awis Karni dimakamkan di pondok pesantren yang beliau kembangkan untuk menyiarkan kajian Islam kepada para santri. Assalamualaikum Ustadz. Jadi sudah melihat-lihat pondok pesantren Tarbiyah Islamiyah Pasir ini Ustadz. Tertarik sekali dengan profil Buya Awis Karni. Bagaimana sih Ustadz sampai pondok pesantren ini sepesat ini dan juga sebagus ini? Bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren ini Ustadz? Jadi sebenarnya membangun sekolah, mendirikan sekolah itu orang tua beliau, yaitu Buya Husin Amin. Jadi sekitar tahun 30-an beliau menamatkan pendidikan di Tarbiyah Candung. Selesai beliau belajar Candung, beliau membuka pengajian-pengajian di daerah Pasya. Kemudian beliau diminta oleh salah satu pesantren yang ada di Pasya juga untuk memberikan pelajaran mengenai ilmu agama. Kemudian guru beliau Nyek Canduang itu mendengar bahwa beliau mengajar di sekolah atau pesantren lain. Nah, orang tua dari Buya Husin itu kebetulan sahabat dekat dari Buya Canduang. Beliau berpesan waktu itu, ini anak saya yang didik. Saya yang mengajar dari awal sampai akhir. Jangan sampai dia ngajar di sekolah orang atau sekolah lain. Tolong dia dibikinkan satu pesantren supaya dia fokus mengajar siswa di situ. Jadi waktu itu usulan Buya Canduang, Nyek Canduang diterima oleh orang tua beliau, maka dibangunkanlah satu pesantren untuk Buya Husin Amin. Pertama itu baru 3 kelas. Dan sistemnya belum klasikal. Jadi siapa masyarakat yang ingin menuntut ilmu agama, silahkan datang. Kemudian berlanjut, itu mulai ada perkembangan. Jadi mulai siswa yang mulai antusias untuk mengaji, maka waktu itu dibikinlah sistem klasikal.
Nah, dimulai sistem klasikal 7 kelas waktu itu. Ketika 7 kelas berlanjut sampai akhirnya Buya Awis Karni membantu orang tua beliau untuk mengajar di sekolah. Waktu itu beliau berusaha menambah kelas sehingga dari 7 kelas menjadi 11. Nah, di situ tetap fokus hanya mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama, tanpa ada satupun yang berkaitan dengan ilmu umum. Nah, kemudian pada tahun, kalau tidak salah, tahun 73, ketika beliau Buya Awis Karni menjadi anggota DPRD Kabupaten Agam, beliau mengikuti perkembangan, mengikuti rapat-rapat DPRD, beliau temui orang tua beliau. Ya, rasanya harus kita buka juga pelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran umum. Apa sebab? Saya pribadi selama ini hanya mengaji kitab. Ketika saya bergaul di luar dengan anggota-anggota dewan, saya merasakan jauh tertinggal tentang pelajaran umum. Tidak punya wawasan sama sekali tentang segala sesuatu yang berkaitan di luar 5 materi pondok. Nah, waktu itu beliau berinisiatif untuk memasukkan sedikit-sedikit pelajaran yang berkaitan dengan materi umum. Jadi memang beliau Buya Awis Karni inilah yang memberikan pembaharuan juga ya Ustadz tentang pondok pesantren ini. Nah, beliau sendiri Ki dengar digelari guru 1000 ulama Minangkabau nih Ustadz. Itu bagaimana sejarahnya Ustadz? Jadi waktu itu ketika beliau wafat, para murid-murid berkumpul di pesantren membuat suatu profil berkaitan dengan Buya. Jadi waktu itu mereka menjuluki Buya Awis Karni dengan guru 1000 ulama. Karena memang sudah ribuan murid-murid beliau yang tamat, bahkan berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Ada yang sudah mendirikan pesantren di daerah pesisir selatan, pesantren juga di daerah Pekanbaru. Buya Kariman yang sering warawiri di televisi Pekanbaru, itu santri beliau. Dan juga sudah banyak santri-santri beliau yang berkiprah di pemerintahan, seperti Hakim Pengadilan Agama, KUA, dan bahkan tidak terhitung mungkin jumlahnya santri-santri beliau yang saat ini menghabiskan kegiatan sebagai dai di tengah masyarakat. Nah, itulah sebabnya maka murid-murid beliau menjuluki beliau dengan ulama 1000 santri. Ulama Buya dari 1000 ulama Minangkabau dengan 1000 santri. Ya. Ya. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang berilmu untuk beberapa derajat. Ya, Buya Awis Karni Husin menjadikan pondok pesantren sebagai tempat menimba ilmu bagi santri. Sudah lebih 50 tahun, Buya Awis Karni memimpin pondok pesantren dan lebih dari 3.000 ulama telah dihasilkan dari pondok pesantren ini, baik dari Sumatera Barat atau di luar Sumatera Barat, seperti Aceh, Bengkulu, Riau, bahkan negeri jiran Malaysia. Selain mengembangkan ilmu melalui kajian secara lisan di pondok pesantren ataupun halaqah, Buya Awis Karni juga meninggalkan beberapa tulisan hasil rangkuman kajian yang beliau dalami, baik ilmu nahwu, fikih, tafsir, dan lainnya, untuk diajarkan kembali kepada para santri dengan penjelasan yang lebih mudah difahami. Hati saya semakin kagum dengan perjuangan yang beliau lakukan. Atas izin Allah melalui kajian yang beliau ajarkan, serta para guru lainnya yang bekerja sama mencetak generasi muda yang kokoh iman, cerdas akal, dan baik akhlaknya. Pondok pesantren ini berhasil memenangkan beragam perlombaan, seperti lomba membaca kitab kuning, lomba puisi dakwah, lomba tilawah Al-Quran, lomba karya tulis ilmiah, lomba drama Islam, dan lainnya. Masya Allah. Baiklah, pada jam sekarang ini kita masuk kepada pelajaran IPA. Ya, pelajaran IPA kita
tentang sistem gerak pada manusia. Nah, gerak merupakan salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup. Tidak hanya fokus meningkatkan kajian agama, pondok pesantren juga berusaha menyeimbangkan kehidupan dunia dengan pelajaran-pelajaran menarik seperti ilmu pengetahuan alam. Para santri diajarkan bagaimana mengetahui sempurnanya Sang Khalik menciptakan manusia. Konsistensi Buya Awis Karni mengembangkan Islam melalui pondok pesantren terlihat jelas, sehingga tak salah para santri Tarbiyah Islamiyah Pasya ini diajarkan bagaimana cara membaca huruf demi huruf kitab kuning. Melihatnya saja, kita juga merasa tertantang untuk mendalaminya, karena jelas banyaknya ilmu dan makna bermanfaat terkandung di dalamnya. Para santri diajarkan ilmu alat terlebih dahulu, agar paham cara membaca kitab dengan baik dan benar, sehingga mampu menambah ilmu dengan membaca kitab-kitab hadis, fikih, tafsir, dan lainnya. Membaca adalah napas hidup dan jembatan emas menuju masa depan. Demikianlah hendaknya cita-cita yang ingin diwujudkan pada pondok pesantren ini. Menyediakan perpustakaan sebagai gudang informasi dan ilmu pengetahuan, selayaknya menjadi ranah pembelajaran yang digunakan. Santri diajarkan gemar membaca beragam ilmu yang ada. Berada di lantai 4 pondok pesantren, perpustakaan ini menjadi wadah bagi santri untuk berdiskusi dan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, untuk pertemuan kita yang ketiga ini kita akan membahas masalah menyambut bulan Ramadan. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, dan ketika kita melakukan berbagai macam amal ibadah di dalam bulan Ramadan itu, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya dari bulan-bulan yang lainnya. Baik, sebagaimana Rasulullah yang mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan keyakinan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Selain menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, uniknya pondok pesantren juga menyediakan kajian halaqah bagi masyarakat setiap 1 kali seminggu. Beragam pembahasan diajarkan kepada para ibu-ibu yang umumnya juga alumni dari pondok pesantren ini. Semangat mereka tidak mampu dikalahkan oleh usia. Semakin tua, semakin ingin mengetahui beragam hal terkait agama Islam dan solusi menghadapi persoalan kehidupan. Jadi ini labor komputer. Insya Allah. Ini dari tahun berapa adanya labor komputer ini di pondok Ustaz? Kalau dimulai pengadaan tahun 2015 akhir, itu dimulai pengadaan pondok. Kalau komputer itu anak-anak. Jadi awal-awal dulu kita sama sekali tidak pernah punya labor komputer. Kenapa Ustaz? Karena waktu itu Buya berprinsip
jangan nanti sampai pelajaran-pelajaran yang ekskul sifatnya akan mengurangi jam pelajaran pondok. Ini Buya sangat tidak suka kalau ada materi-materi pelajaran apapun bentuknya yang mengurangi pelajaran pondok. Jadi ketika ada isu-isu bahwa akan dimulai ada kurikulum berbasis IT, waktu itu kan ada ekskul, anak-anak sudah diajarkan berkaitan dengan teknologi informasi. Jadi kita mulai pengadaan komputer di awal kalau saya 9 unit. Kemudian 2017 mulai ada kewajiban atau ada aturan sekolah-sekolah mengadakan ujian berbasis komputer. Nah itu dari mulai salah satu yang berkaitan dengan pemenuhan label komputer. Waktu itu Buya berpesan, silakan ada label komputer, cuman jangan sampai kegiatan-kegiatan yang ada di label komputer itu akan mengurangi pelajaran kitab kuning yang ada di pondok. Semakin mengetahui keunikan dan komplitnya kajian di pondok pesantren ini, saya semakin merasa kagum dengan sosok ulama bernama Buya Awis Karni Husin. Betapa prinsip dan perjuangan beliau layak untuk dijaga oleh para santri dan masyarakat yang ada demi menjaga perkembangan Islam dalam hati dan sanubari melalui keilmuan. Ya Ustadz, memang Buya Awis ini merupakan tokoh yang karismatik ya Ustadz ya, tidak hanya menjadi pimpinan pondok tapi juga berbaur dengan masyarakat. Jadi ingin tahu nih Ustadz, seperti apa sih karakter beliau semasa hidupnya Ustadz? Karakter Buya Haji Awis Karni, beliau tidak hanya mementingkan mengenai sekolah yang beliau pimpin, tapi juga dia sangat konsen, sangat peduli dengan kehidupan masyarakat. Sampai-sampai kehidupan beliau itu banyak dihabiskan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyangkut permasalahan suami dan istri dan permasalahan saku-pesako, adat istiadat. Itu beliau sangat peduli dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat itu. Jadi beliau mengenai prinsip dalam beragama ini, dia lebih beribadah berdasarkan pengamalan ibadah Imam Syafi'i. Dan beliau tidak mengecilkan pendapat-pendapat orang lain. Masih menghargai. Tapi kalau untuk prinsip yang beliau itu, beliau tidak bisa toleran dengan yang lain, tapi harus dia menanamkan prinsip apa yang diamalkan oleh orang tua beliau dulu. Buya Awis Karni tidak hanya menyampaikan kajian Islam melalui lisan di mimbar ataupun pendidikan di pondok pesantren yang telah beliau kembangkan. Namun, bukti otentik langsung beliau wujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Kajian fikih munakahat yang sering beliau gemakan memang senantiasa beliau laksanakan. Sehingga tak salah, beliau pernah memenangkan runner-up penghargaan Keluarga Sakinah se-Indonesia. Beliau tu kalau ada yang nggak senang banyak diam, banyak diam, tenang-tenang situ, tidak ada mengeluarkan kata-kata gitu biarpun anak-anak. Warga Sakinah yang pertama dari Kanwil melihat rumah tangga sampai ke kamar Buya, sampai ke dapur, itu cuman yang dinilai. Kami tak tahu. Kebetulan dia ajak menantu, orang tu nggak tahu juga ni menantu kan, rumah Buya di mah, dia ajak kemari. Tu ada sini ada kasur tempat Buya ngaji, ini tempat Buya ngaji. Terus dia ke dapur, terus dia di mana kamar Buya, itu baru setelah itu baru tahu. Selain mendidik santri dengan ilmu akademik, Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Pasya juga membekali santri dengan aktivitas-aktivitas keseharian seperti olahraga dan berkebun. Mereka diajarkan untuk memanfaatkan lahan agar lebih produktif.
Meski sedikit lahan yang tersedia, namun harapannya para santri tidak hanya menikmatinya saja, namun mampu menjaga alam dan melestarikannya. Sallallahu wasallam alaih Rohatil atyaru tashadu fi layalil maulidi Wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi Rohatil atyaru tashadu Bentuk aplikasi lain dari kajian yang disampaikan kepada para santri diwujudkan dalam bentuk kreativitas. Salah satunya bersalawat. Selain memuji sang baginda Nabi dengan lantunan-lantunan salawat yang merdu, santri bisa merealisasikan bakat yang mereka miliki. Begitulah keunikan dari kekayaan ilmu yang hendaknya dijaga oleh kita sebagai umat beragama. Senang sekali rasanya saya berkunjung ke Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Pasir, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, binaan Buya Awis Karni Husin. Maka tak salah pemirsa, beliau digelari Guru Seribu Ulama Minangkabau karena banyak sekali ilmu-ilmu yang telah beliau wariskan kepada para santri. Dan semoga ilmu-ilmu tersebut dapat menjadi amal jariah untuk Buya Awis Karni. Demikianlah Jejak Islam kali ini, masih banyak hal menarik lainnya dari TVRI Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.